Asal-usul sejarah Marga Nasution memiliki 4 versi berdasarkan cerita dan bukti sejarah, yaitu versi Tapanuli Utara, Minangkabau, Tapanuli Selatan, yang terakhir dan diyakini versi Rambah Rokan Hulu Provinsi Riau. Selamat menyaksikan. Menurut riwayat dalam versi Minang, seorang anak yang bernama Sibaroar konon, menurut mereka berasal dari Minang, dan merupakan keturunan bunda kandung, dari kerajaan Minang. Sibaroar ini merupakan seorang anak yang suka merantau. Dalam perantauannya, sampailah ke kota Pinang, berawal dari Batara Gurga Pinayungan. Tuanku Raja Nan Sakti adalah seorang sultan sekaligus pendiri Kesultanan Kota Pinang pada tahun 1630 Masehi. Beliau berasal dari Pagaruyung. Ia berhasil menghentikan peperangan di antara penduduk setempat. Karena wibawa dan kemampuannya, ia akhirnya diangkat menjadi raja di wilayah tersebut. Batara Gurga memiliki seorang saudara, yang bernama Batara Payung Tuanku Raja Nan Sakti, putranya Sibaroar Nan Sakti, keluarga kerajaan Pagaruyung yang merantau ke Mandailing. Diangkat sebagai raja oleh masyarakat Mandailing Godang, dengan gelar Sutan Diharu. Kelak, keturunan Batara Payung Nan Sakti inilah yang diklaim membentuk Marga Nasution. Versi Tapanuli Selatan, versi ini cukup panjang namun kami berusaha meringkasnya sebisa mungkin. Menurut sebagian Marga Nasution yang berada di Tapanuli Selatan ini, keturunan mereka berasal dari keturunan Raja Pulungan. Dikisahkan bahwa pada masa itu, seorang raja tidak boleh memiliki istri lebih dari satu apalagi sampai 3 dan seterusnya, permaisuri raja hanya ada 1. Kalau terjadi ada raja kawin lagi maka itu hanya dijadikan selir saja. Menurut versi Tapanuli Selatan ini, pada saat itu Raja Pulungan memang hanya memiliki seorang permaisuri. Tapi raja juga memiliki seorang selir. Ketika itu permaisuri raja sedang hamil. Rupanya dalam waktu yang bersamaan selirnya juga hamil. Tak lama setelah permaisuri melahirkan menyusul pula selirnya melahirkan. Kedua anak yang dilahirkan ini baik dari permaisuri maupun dari selir, kedua-duanya berjenis kelamin laki-laki. Anak yang berasal dari selir inilah Sibaroar. Kebetulan kedua wajah anak ini sangat mirip dan sama-sama lincah. Singkat cerita saat pergantian tiang istana harus ada persembahan kepala anak manusia sehingga salah satu dari mereka harus dikorbankan dan tentu saja yang akan dikorbankan adalah anak si selir. Namanya anak kecil yang sering bermain bersama, salah satu kebiasaannya adalah suka mencontoh dan meniru antara yang satu dan lainnya dan itu pula yang terjadi dengan anak si permaisuri ini. Melihat di kening saudaranya ada sebuah tanda, maka ia pun ingin meniru dan diambil kapur, lalu dibuatnya pula tanda yang sama pada keningnya sendiri dengan kapur itu. Selesai ia memberi tanda di keningnya, karena merasa kelelahan setelah bermain-main seharian, maka Sibaroar pun pulang dan tertidur. Ternyata pada saat tidur itulah, anak si permaisuri tadi yang asik bermain sendirian ditangkap dan dijadikan korban oleh para hulu balang. Setelah semua peristiwa terjadi, dan pada saat Sibaroar bangun dari tidur, dia pun berlari ingin mencari saudaranya untuk diajak bermain. Tapi alangkah terkejutnya permaisuri dan para petinggi kerajaan ketika melihat Sibaroar masih hidup dan di keningnya juga memiliki tanda seperti yang ada di kening saudaranya yang sudah terlanjur menjadi korban. Itu sebabnya pada saat itu orang-orang menyebutnya dengan kata Nasaktion, dan akhirnya menjadi Nasution. Sebagai bentuk pengakuan terhadap kesaktian Sibaroar. Versi Tapanuli Utara, Marga Siahaan mengaku bahwa Marga Nasution merupakan keturunan dari mereka. Menurut legenda yang berkembang, satu di antara sekian anaknya Siahaan ini ada yang sangat nakal dan tidak patuh kepada orang tuanya, dan anak ini bernama Sibaroar. Pada kisah selanjutnya, dikabarkan bahwa Sibaroar ini pergi merantau ke Tapanuli Selatan dan sampailah akhirnya ia kawin di sana, dan dari keturunannya inilah berawalnya Marga Nasution. Namun tidak pernah ada penjelasan lengkap tentang siapa ibu dari Sibaroar ini, dan bagaimana proses perkembangan selanjutnya. Cerita Nasution dari Tapanuli Utara ini cukup terkenal dan diklaim paling logis dan diklaim tidak ada unsur dongeng di dalamnya. Menarik bukan? Versi Rambah Rokan Hulu.
Diyakini oleh marga Nasution yang berada di Rambah dan Kaiti, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dan diyakini sebagai versi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena selain memiliki alur kisah yang runtut dari awal hingga akhir peristiwa, juga didukung dengan bukti otentik, seperti adanya makam dari masing-masing tokoh yang dikisahkan, di antaranya ada 3 makam Raja Godang sebagai bukti otentik sejarah. Dalam sejarah versi Tarombo, silsilah garis keturunan, yang dimiliki Wakil Gubernur Riau Edi Afrizal Natar Nasution, diceritakannya kepada goriau.com, bahwa si Baroar seorang anak yang terkenal dengan kesaktiannya merupakan buah perkawinan antara Sultan Iskandar Muda Pitalaguru, yang bergelar Sultan Penyalinan, dengan Suri Andung Jati, yang bergelar Sultan Perempuan. Sultan Iskandar Muda merupakan keturunan dari Sultan Mahmud Syah dari Kerajaan Irak. Sultan Mahmud Syah sendiri merupakan keturunan dari Sultan Harun ar-Rasyid dari Kerajaan Baghdad, Irak. Sementara ibu si Baroar yang bernama Suri Andung Jati bergelar Sultan Perempuan merupakan keturunan dari Sultan Sinomba Sinoru, yang berasal dari Kerajaan Kayangan, Lumban Julu, Indonesia. Dalam Tarombo, diceritakan Edi Nasution kepada goriau.com, bagaimana kisah pertemuan antara Sultan Iskandar Muda Pitalaguru, Sultan Penyalinan, dengan Suri Andung Jati, Sultan Perempuan, ayah dan ibu si Baroar ini terjadi di Tapian Nauli, Dolok Martimbang, Danau Toba, Sumatera Utara. Mari kita tinggalkan segala perbedaan, kita satukan persamaan, dan kita rajut persaudaraan di dalam keluarga besar Nasution. Perbedaan pendapat adalah hal yang manusiawi, namun perpecahan karena pendapat merupakan sebuah kesalahan yang tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Horace